Hana mandum-mandum orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka punya kesempatan untuk hadir dalam majelisnya para ulama-ulama. Tapi banyak bahkan manusia orangnya yang udip di atas muka bumi ini, banyak orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, sangat sulit mereka berkumpul di dalam majelis ilmu, bahkan mereka lebih suka berkumpul pada tempat-tempat. Ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama-tama sama-sama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagianya dengan kudrah dan irada Allah, dengan taufik dan hidayahnya pula, tanya bisa hadir pada tempat yang paling mulianya, yaitu masjid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairul buq'ati fil ardi masajiduha, sesungguhnya tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah masjid. Tanya melaksanakan sembahyang jamaah, kemudian terlanjutkan dengan ilmu pengajian dan tausiah yang mudah-mudahan nyoke merupakan jalan kedanya untuk menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sama-sama dihantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang manusia yang sangat luar biasa. Kasih sayang beliau kepada umatnya dan juga jasa-jasa beliau terhadap gedanya, banyak pengorbanan Rasulullah yang mungkin tidak seorang pun bisa menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang, sehingga Allah Subhanahu wa taala nak angkat derajat yang paling tinggi putra Nabi Allah taala, bahkan seluruh pintu-pintu syurga mandum-mandum tulis dengan nama Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa kan kasih sayang beliau kepada budayanya melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, melebihi daripada kasih sayang seorang anak kepada urusi, bahkan kepada diri kita sendiri. Hana kasih sayang Rasulullah kepadanya lagi tidak seimbang, tidak sebanding dengan kasih sayang tanyo roh kadang-kadang hana merasa takut dengan kehidupan akhirat. Roh hana pernah terpikirkan bagaimana perjalanan yang udip sehingga urut akhirat. Tapi Rasulullah selalu dalam benak pikiran beliau, sabi-sabi dalam hati beliau teringat ke nasib gedanya umat, bagaimana nasib dan keadaan tanya urut akhirat. Maka yang paling indah, paling mulia, yang paling bahagia dan yang urut akhirat sehingga dikala gedanya bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat, para alim ulama, guru-guru tanya, gurunya lah pembimbing dan pendidik katanya. Para ulama lah yang membentengi katanya. Ulama lah yang menjaga katanya, menjaga keturunan keluarga katanya daripada sebuah kerugian besar, daripada malapetaka yang paling raya, yaitu di saat manusia-manusia dicampakkan dalam neraka jahanam.
Maka dengan berkat para ulama, dengan berkat ilmunya para ulama, dengan berkat pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para ulama, dengan berkat tausiah-tausiahnya para ulama, akhirnya dia selamat, tayo sadar, tayo tahu siapa sebenarnya diri kita dan terhindar daripada persoalan besar. Maka selalu tayo doakan agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan para ulama-ulama, agar kita menjadi orang-orang yang cinta kepada para ulama, agar kita menjadi manusia yang sukses di hari akhirat. Ta'zim penghormatan tuan yang pertama sekali kepada guru yang kita bersama Walid, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kesehatan kepada beliau, dan juga kepada seluruh pengurus masjid, pengurus pengajian, tanyo hadirin muslimin dan muslimat yang hadir, yang hana ulun tuan sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun hana mengurangi rasa hormat daripada ulun tuan. Saudara ulun sekalian yang seiman dan yang seagama, di mana Allah Subhanahu wa taala madang nabi kebaikan yang paling besar di hati kita. Setelah nikmat yang paling beraya iman dan Islam dalam hati kita yang Bandung, maka hana nikmat yang paling raya setelah iman dan Islamnya kecuali diberikan kesempatan bagi kita yang untuk hadir dalam majlis ilmu. Hana mudah firara orang bisa hadir di dalam majlis-majlis pengetahuan agama. Hana mudah firara orang untuk bisa belajar ilmu, menghilangkan sebuah kejahilan-kejahilan. Ini merupakan perbuatan yang paling berat, yang paling sukar tak lakukan oleh kitanya, apalagi kitanya orang-orang yang awam. Maka nyuku yang terjadi terhadap umat-umat Nabi Muhammad di akhir zaman, di mana mereka sangat sulit mereka berkumpul dalam sebuah majlis ilmu. Sangat sedikit umat-umat Nabi Muhammad di akhir-akhir zaman mereka berkumpul-kumpul dalam sebuah majlisnya para ulama-ulama, dan menjadi sebuah tantangan dan rintangan yang terbesar di saat yang hadir dalam majlis ini. Nyukan urusan mudah, walaupun hanya siat saja pada ayat dua saja, hanya hadir mentang dengan fasilitas-fasilitas kenderaan dengan berbagai macam fasilitas, tapi itu tidak mudah. Walaupun ada dagalan orang gampang, tapi wata terlaksanakan lagi untuk hadir dalam sebuah majlis ilmu adalah nyukan mandum-mandum orang lebih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia yang hidup beriman di dunia ini mereka diberi kesempatan untuk menjadi ahli-ahli ilmu. Hanya mandum-mandum orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka punya kesempatan untuk hadir dalam majlisnya para ulama-ulama. Tapi banyak bahkan manusia orangnya yang udip di atas muka bumi ini, banyak orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, sangat sulit mereka berkumpul di dalam majlis ilmu, bahkan mereka lebih suka berkumpul pada tempat-tempat yang lain. Bela anak-anak muda yang mentang semangat-semangat dalam udip, yang secara adat jiothat mentang urunyan wow akhirat, mengtanya yang dua-duanya tapi cukup berat hat, tantangan yang paling besar, berbagai macam halangan dan rintangan kedanya di saat dia ingin hadir dalam majlis ilmu, dan head-hat buatnya kan hal yang mudah, walaupun mudah pada sampaikan. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, kullun nasi halki, manusia semua nanti akan binasa, illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu membuktikan bahwa manusia yang lahir di muka bumi ini, manusia yang dihidupkan di muka bumi ini, tidak semua mereka beriman kepada Allah. Hana mandum-mandum beriman, hana mandum-mandum Allah menciptakan manusianya beriman. Hana mandum-mandum lahir daripada keluarga-keluarga yang beriman. Hana mandum-mandum lahir mereka di dalam lingkungan orang-orang yang beriman. Hana mandum-mandum mereka dikala lahir dia melihat masjid, tempat-tempat ibadah. Hana. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan kullun nasi halki illal mu'minin, kecuali hanya orang-orang yang beriman yang tidak akan binasa. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa kullul mu'minina halki,
ternyata semua orang beriman itu juga akan binasa di hari akhirat. Illal alimin, kecuali mereka yang mempunyai ilmu, mereka yang menimba ilmu pengetahuan agama, mereka yang berkorban hidupnya untuk menjadi ahli-ahli ilmu, menghilangkan kejahilan-kejahilan yang ada dalam tubuh-tubuh mereka. Maka yang kenyang yang sukses, yang kenyang yang bahagia. Maka jangan pernah bermimpi tanya orang yang berimannya selamat di hari akhirat. Tanya orang berimannya berbahagia orang akhirat apabila katanya tidak mengiringi keimanan yang dalam tubuh katanya dengan ilmu pengetahuan agama. Makanya ke jalan untuk menuju syurga hana mungkin ada yang mudah untuk lewati. Hana mungkin jalan untuk menuju syurganya gampang untuk katanya menuju kepada syurga. Hana mungkin. Kenapa kan? Syurga itu nikmat yang paling besar. Syurganya merupakan tempat yang paling nikmat yang tidak sebanding dengan dunia. Hana mungkin bagaikan ternyata balik telapak tangan kita menuju syurga. Hana mungkin 3 klep mata mudah gampang untuk menuju syurga. Lebih indah daripada mobil yang mewah, lebih indah daripada rumah-rumah yang hebat. Merumuh mentang katanya yang laga ayan abeh sid wate mulai pelutun pada minta peng, berkorban hari-hari setiap waktu setiap malam, abeh energi yang cukup 3, baru darumpa 2 rumah yang mewah, baru darumpa kenderaan yang mewah. Nyen padahal untuk kesenangan 10 tahun 5 tahun kapeh ada kantor motor lain, 10 tahun kapeh ada kantor rumah lain. Untuk nikmat 10 tahun mandang harus berkorban ura-ura malam lagi dayo baru darumpa adanya ngan pihana mandu-mandu merumpa. Bayangkan syurga untuk hidup 1000 tahun di masa yang akan datang. Bayangkan syurga yang tidak seimbang kenikmatan dengan kenderaan yang ada di dunia. Bayangkan syurga yang tempatnya dihiasi dengan permadani yang indah. Semua manusia akan tergiur. Mungkin lagi hana berjuang lebih daripada 10 tahun. Mau untuk udet senang 10 tahun mantang, tanya harus berjuang selama 30 tahun. Bayangkan syurga untuk hidup 1000 tahun. Sebenarnya harus berjuang lebih 1000 tahun payah berjuang dengan orang-orang malam. Man karena Allah sayang tat kepada katanya. Allah rindu tat kepada katanya. Allah cinta kepada katanya. Allah ingin katanya untuk menjadi ahli-ahli syurga. Maka gelipat-lipat amal katanya. Bio mentang hadiri dalam majlis ilmu, Rasulullah menyampaikan itu kebun syurga. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melewati kebun syurga, ambil, rebut, singgahlah engkau di kebun syurga. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Para sahabat semua bertanya, di mana kebun-kebun syurga itu? Di mana kebun syurga di dunia ini? Rasulullah menyampaikan hilakuz zikri, majlis zikir. Wa qala al-Ata, berkatalah seorang Ata, seorang tabi'in daripada setelah sahabat, majalisul ilmi wal ulama, tempat duduknya para ulama-ulama, tempat dihadirkannya para ilmu-ilmu, itulah merupakan kebun-kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka hanya mungkin mudah tanya untuk hadir dalam sebuah kebun syurga. Kadang-kadang tidak keliling di kebun syurgayan. Majlis ilmu berada di depan mata tanya, tapi harus saja dengan kakinya. Sabar langkah pada katro, tapi sulit kaki ini untuk melangkah. Sulit matanya untuk hadir dalam majlis ilmu. Nyu perlihat tanya oleh tanya. Tanya selalu menangis di tengah-tengah malam, ya Allah jadikanlah aku sebagai ahli syurga. Tanya selalu berdoa anak-anak tanya keturunan tanya menjadi ahli-ahli syurga. Tapi bagaimana tanya akan mendapatkan syurga sementara kebun syurga yang dijanjikan oleh Rasulullah di dunianya tidak pernah katanya melangkah. Mesir langkah tanya lain. Lebih banyak tanya berkumpul-kumpul pada tempat-tempat keburukan. Lebih mangat duduk bagi kedai kopi ketimbang hadir di masjid untuk sebuah majlis. Lebih mangat duduk hana tadi ceramah. Walau lah masjid kedai, asai kata duduk matangnya hana beban bagi kedai. Tapi hadir dalam majlis ilmu yang padahal hanya duduk dan mendengarkan, tapi adanya merasa beban yang paling berat bagi kita. Nyomnya pakat duduk sampai puasa malam tapi menyata itu perlu kita tanyakan pada diri kita yang sendiri.
Apa yang sedang terjadi yang sebenarnya terhadap budaya uronya? Berat datanya. Dan tantangan yang paling raya, hana mudah. Padahal puluh-puluh tahun kabrokan hantam pernah hadir dalam majlis ilmu. Akhir-akhir umur tu teaternya tapi mendeh cukup raya-raya gebi kelebihan oleh Allah. Hadis-hadis Rasulullah yang tentang masalah ilmu yang sangat luar biasa. Hai terobak kebun syurga ke pengali Rasulullah. Hana depu pegah yang lain. Hanale yang lain yang tempat yang paling mulia kebun syurga. Empat tempat yang kepengali Rasulullah merupakan kebun syurga. Dumnan gerakan gebi kelebihan kepada majlis ilmu supaya orang mangat hadir, supaya orang berkorban dalam hidupnya, supaya energi tanya selalu tanya curahkan untuk hadir dalam majlis ilmu. Tidak ada halangan, tidak ada alasan selain daripada mendapatkan syurga. Tapi ini tetap beralasan berhalangan. Nyuna masalah sebenarnya tanya. Ada masalah dalam hati kita. Kan gara-gara kita hadir, so yang hana galak syurga. So na orang manusia yang hana ingin tu menjadi ahli syurga tidak ada. Dumnan Rasulullah sampaikan wa kullul mu'minina halki, semua kalian yang beriman jangan berbangga hana selamat 3 tahun akhirat illal alimin, kecuali engkau menjadikan orang-orang yang sebagai orang-orang yang alim. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan wa ahlur rasatiqi bil jahli, para orang-orang jahil, orang-orang yang awam, mereka yang perlu berjuang dalam hidupnya untuk menghilangkan kejahilan. Ledum orang-orang yang jahil yang tidak punya ilmu, mereka masuk neraka jahanam dikarenakan kejahilan yang ada dalam tubuh mereka. Tanya orang awam, rakyat biasa, tamun neraka gara-gara ada cuhar dago. Kan gara-gara korupsi, hana mungkin ada korupsi tengok hana jabatan tu. Kan gara-gara tak pengen orang lain, hana patah pengen tengok hana tak makan, hana sapu api. Kan gara-gara lain bubuat yang lain, hana rumpak bubuat kun ke gapi hana merumpak tengok. Karena kerja riuro sampai malam, dia keburu hek kerja tengok. Tapi yang membawa tengok dalam neraka jahanam kata Rasulullah wa alur rasatiki bil jahli, bak tak hilangkan kejahilannya hek datang. Hana hek dah jauh belang mulai bengah sampai suput. Hana hek dah dua ikida yang pikiran dah curahkan mulai bengah sampai suput, bahkan dah tamah lam dengan malam. Dupnan hek dah kerja urut tarumpak duk sila mengan tu. Tetapi bak tak duk bak sabar majlisnya dalam jangka 15 minit mata. Nyen beban pikiran, beban tubuh, energi san cukup le berat dicurahkan. Lemah tak datang. Padahal putra na perbedaan hana nyen yang sebenarnya yang merusakkan kedanya adalah hati kita. Kan gara-gara hek dalam majlis ilmu hana beda ada dua inong ada dua bagi dia kopi. Ada tayubuh yang tapa-tapa je yang dah inginkan ha ada dua si ada yang ha mangat. Menanti bagi dia kopi, dia gede le katanya uronyo yang dia tak dua sira tak dua tak pegah majlis ilmu hana mangat le yang dia kopinya. Hana indah le. Lagi Quran ni negalang. Lagi Quran. Quran na i rumah tu. Hana payah le katanya pedai Honda tu dah baca. Hana payah so baca laga ada dari, hana payah pasopeng lamke. Memandangi likut memandang yang 3 tapalingnya karena Quran badempai. Tapi ada yang haik dah baca. Berat mata tanya pada baca Al-Quran yang gehal lidah-lidah tu. Sabuhin dah baca Quran yang nyan sang-sang nak lemah ke dia tubuh-tubuh tu mata-mata ada kabur. Tapi nekalan Quran yang naik dia yang padung bawa edisi padung pelotun kai tu bit. 26 buah halaman Qurannya. Waktu dah bacanya hana pernah lelah mata tayo. Hana pernah bosan-bosan tayo. Walaupun payah dapat sokpeng lamke, payah dapat pedem Honda. Hek dah kerja mulai bengah sampai malam, tak cok bawa time malam tu dia baca Qurannya. Yang kerja malamnya dandang tamang kerjaan tu yang kerja pukul 8. Giak minta Qurannya tian.
buah halaman nah hana tinggai mesti krep. Menjanjan kalau tak baca tiga baru hana itu biar tinggal hana itu biar karena tanggai merah. Tak baca lo mata baru tiga truk lo. Nyan balezat. Maka yang pulai daya uronyo putra yang bisa menyebabkan sehingga daya terjadi lagian. Bukan hana ada dupu beda Quran dengan Qurannya. Hana umat Nabi Muhammad, hana orang Aceh uronyo yang hana itu puta fadilah membaca Al-Quran. Menjadi syafaat hingga urang akhirat. Menjadi penteman kedanya dalam kubur di saat yang siro tu. Dan yang merupakan pertanyaan, wama imamuka, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi imam engkau? Maka yang menjadi jawaban Al-Quranul Karim. Kan masalah hanya baca Qurannya. Bahkan lagi kadang-kadang yang Quran yang kita baca yang hana habis-habis dan hana bosan-bosan ataupun ada saat dipegang. Maka benar sadari leurun-leurun mandum-mandum bahwa yang membuat kita lelah uronyo yang sebenarnya gara-gara kita mata yang berdosa kepada Allah. Hati kita yang rusak sebenarnya. Kan gara-gara Qurannya halu-halu tulisan sehingga kita baca mata terlemah kan. Padahal lebih halus tulisan Quran dengan Quran. Bunyi Qurannya hana ada lupa ada baca gara-gara mata ada kabur, hana rumpak beliau kacamata ke singa haju. Tatim korbankan harta. Ini apa yang membuat daya seperti itu? Apa dibalik daripada perbuatan daya uronyo? Bukan dia hana sadar. Siapa yang menjadi penghalang daya untuk membacakan Al-Quran? Maka siapa yang membangkitkan daya yang lebih banyak menghabiskan energi, bahkan lebih banyak mengeluarkan harta, yang lebih banyak menyia-nyiakan waktu, walaupun harus antri gitu. Man kahaba mangan agai, bagan ya baca Quranan mangak kupi, mia Quran zero di rumah hana mangan. Nyan mia bagi dia kupinya di pedu Quran tapo hana urun jalin. Tikan gara-gara mengakupi kan. Betul jadi na orang buka gede kupi Quran tapo. Asai kana gede kupinya gaib dua Quran tapo. Gaib jo Quran tu. Nyan gede kupinya ka eturo gaib buka yang ke pihatu baju. Walaupun mangat dat bagi dia kupi yang sering dat metro urang ino mangan. Ikan mangan inan iya pegan betul. Nyan mi pedu Quran hana le urang ja sing. Maka kan gara-gara mangan iya sebenarnya kan mangan baca dua kan. Mungkin dayo hana pernah takalan kadang mata dayo yang gak berdosa. Maka mata yang berdosanya hana mungkin sanggup dia akan membaca kebaikan-kebaikan. Karena mata yang berdosa, mata yang dipersiapkan untuk dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka hana layak untuk membacakan Al-Quran. Harro wadayan. Lidah katanya kadang-kadang uronyo tak jai urang yang kata mupat. Tak jai urang yang kata berdosa adanya dengan manusia. Maka lidah yang berdosanya adalah lidah yang dipersiapkan untuk menjadi ahli neraka jahanam. Untuk disiksa lidah-lidah katanya urang akhirat. Maka jiharo tak baca ada yang gehan. Padahal itu pasal gehan lidah. Imam ini tak baca Quran pekan berat tak lidah lagi mengilah gede. Yang Qurannya hana ada tudung begale yang mangat aju-aju pada baca. Yang leboh macam Quran itu biarnya meleboh beda baca. Yang tanda ji perlihatannya. Menansin itu hadir dalam majlis ilmunya kan hal yang mudah. Walaupun batagalan mudah tak agak ya. Leblo thon kau dep punya hase dah dua dalam sebulan dalam majlis ilmu hase. Malado masih karena hana mangat agai. Kau bebu. Tidak mudah. Musuh orang yang selalu dia berbimbang dengan ilmu. Hana mandum-mandum dipilih oleh Allah. Nyoso pegah hababiakan Rasulullah menyampaikan. Innal ilma la yulhimahu alal as'ida wa yuhrimahu alal ashqiya. Abi ulang dikata innal ilma la yulhimahu alal as'ida wa yuhrimahu alal ashqiya. Sesungguhnya ilmu akan selalu diberikan kemudahan. Hana alasan dan hana rintangan. Hana berat
bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang bahagia di hari akhirat. Dan bahwa sungguh ilmu, kata Rasulullah, dia akan selalu terhalang, selalu beralasan bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang celaka di hari akhirat. Ini kabar Rasulullah. Maka tidak mungkin manusia yang dipersiapkan untuk menjadi manusia yang durhaka dan celaka. Tidak mungkin manusia yang dipersiapkan untuk menjadi ahli neraka jahanam. Dia tergerak langkahnya, tergerak tubuhnya untuk bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Walaupun dapat syahadat gede, walaupun dia katanya ke rumah aja tak berdua, tetap adanya hai. Kan gara-gara hai kerja nah halangan. Hai pakan anak hadir menoyong nah halangan hai dah kerja meli bengah sampai sebut bukan. Nekalan ada daya tu bagi dia kehandam hai handu biar kena halangan hai dah di bengah sampai sebut hana. Hai tak mukan yo ha saya tu biar dia dua saya bagi dia. Hana urang alasan lagi. Kan gara-gara hai kerja. Ada orang yang hana kerja dua gerak di rumahnya nan. Watekana majlis ilmunya hai si lemah dubuh. Menanti dengan kegiatan-kegiatan yang lain, maka semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin hana terpelihara segala tubuh-tubuh dayo, semakin melenceng ngaju kehidupan kita ke arah-arah keburukan-keburukan. Nyoke yang kita melindung sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hana lain diutuskan Rasul di atas muka bumi ini selain untuk menyampaikan ilmu. Yang lainnya tiada harga di dunia yang selain daripada ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada hana yang bisa membuatnya bahagia. Makanya Rasulullah menyampaikan seluruh dunianya adalah bagaikan bangkai. Rasulullah nan lewat Zabahuro gehai para sahabat-sahabat, hai sahabat-sahabat nun cikalanyo nada tulinyo bangkai kameng, bangkai kambing yang kamu ulat. Hai bangkai kambing ya Rasulullah. Nada tupuannya putra bangkai kambingnya. Hai yang kamu ke bangkai kambing ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyampaikan yang kelagiannya dunia yang sebenarnya. Lagi bangkai kambing dunia. Seandainya dunianya berharga di sisi Allah, hana mungkin dunianya gebi kepada orang-orang yang gebenci kepada orang-orang kafir. Seandainya dunianya berharga, nyan kafirnya hai rempak pajuh dunia membacut pi hai rempak nikmati. Walau sabuh jamuk mendang hati, hana merempak jeb iya gerah hai kafirnya. Lagi katanya nak bangkai kami rumah tu. Kan hana tabi ke orang-orang yang god. So yang pajuh bangkai kami nya. Mai pajuh lihat saya, di pajuh wajuna hana tabiarkan. Maka jika Allah Subhanahu wa taala pegat dunianya hana pernah kalian mesigapi. Lagi orang tak bengeh kita yang. Dia terus rumah tapi berapa tapi hanta kalian mesiga. Nyanbat. Jadi hana perlu kita banggakan tanya urangnya dengan fasilitas harta. Letak harta katanya yang tinggal dapat sahabat bangkai kambing sebenarnya. Bangkai kambing yang kamu ulat dipegang oleh Rasulullah. Maka setiap dunia yang hana bermanfaat ke urang akhirat nyan mandum berdasar dari nyan bangkai kambing yang tinggal tak ubah. Nyan dipegang oleh Rasulullah. Hana fasilitas urangnya yang hana pernah katanya kubur untuk ibadah kepada Allah. Nah rumah tu yang laga hana pernah tak ibadat baru rumahnya nyan bangkai kambing. Hana pada banggakan walaupun orang ke Hawaii lagi katanya. Nyan yang hawa-hawa bangkai kambing bayangkan putra. Makanya Sayyidina Ali bawa ad-dunya jifah, dunia itu bangkai. Maka barang siapa yang cinta kepada dunia maka dimerupa-rupa dengan anjing untuk mendapatkan bangkai tersebut. Maka hana bahagia bagi kita yang urangnya. Na letat harta tu nyan bangkai kami dengan tak ubah. Menye hartanya hana jet ke jalan untuk gedanya mazra'atil akhirah. Hana arti apapun yang kita dapatkan dan apapun yang kita miliki urangnya.
la khaira wala hasila. Hana kebaikan bagi kedanya uronyo pun yang kedanya dapatkan dengan kemewahan kedanya apabila nyan mandum hana mendungkun tu ibadat. Hana arti na moto demikian motonya tiap uro le hadir dalam majlis ilmu. Nyan tinggal taek bangke walaupun urung-urung memang gak bangga ke kedanya malaikat dekalan tanya dekalan. Pada takalan urung yang bangke yang gimana? Urung yang kubah bangke rumah mari-mari dah kena bahagia, na bangga dah. Nazira urung iplah zikra bangke cok bangke puau rumah na bangga pada kalan manusia lain hana bangga yang baga so menyebangke kamengnya dicok le ase ipuonya ase lain baru senang ibangga ya daya nyo kan gasa baya pegah nyo memang hadis langian pegah haba Sayyidina Ali memang lagi maka urung-urung mukminnya urung-urung yang taat kepada Allah para malaikat-malaikatnya watekalan le harta cukup lelenya hireun gu kiban manusia ikubah bangke beberea cukup jaga munyo atanyan hanjut ke jalan tu ibadah kepada Allah. Makanya numpamakan dunia nyo sabar lagi kue yang cukup indah yang kagih hias kue ulang tahun lah ino lawenyo kue yang tak peduli ke putra ke watena pengantin darah baru atau pulintu baru lah. Kemudian di dalam kuehnya kagak taburi racun-racun yang banyak. Maka orang yang kagak depu dalamnya racunnya hana bangga ke dengan gecok kuehnya cukup le. Hana bangga dengan ketinggai adanya. Bahkan karena dibalik daripada kebaikannya, kenikmatannya pasti nak mudarat yang lebih raya. Nyo kali terasa jika kata po. Tengah-tengah nikmat ayo karena ali musibah yang raya. Tengah-tengah nikmat le persoalan-persoalan yang memberatkan jiwa katanya. Cuman kadang-kadang tanya hana terasa katanya. Maka hana arti kenikmatan dunianya ke mandum tanya akan membawa kepada binasa tengok. Apabila lidahnya uronyo hana dah jadikannya sebagai jalan tanya untuk menuju kepada syurga. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, hana mudah tanya uronyo untuk menjadi ahli-ahli ilmu. Nyundupno Rasulullah ni bayangkan ni pegah dalam Rasulullah tiap malam nak utus li Allah malaikat-malaikat di atas muka bumi ini. Mereka rayahin tapi-tapi dia keliling dunia partna majlis-majlis ilmu, partna majlis-majlis zikir. Kemudian bina malaikat mandum ke kelilingi kita yang sampai ulangit gede. Allah ne pegah akhir ji. Si berangkasa yang tubit daripada sebuah majlis ilmu, Allah akan ne paampun dosa-dosa orangnya duruh dosa. Lagi duruh le kitanya kotoran-kotoran di saat kitanya mandi. Dengan kelebihan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap berat langkah kitanya untuk hadir dalam majlis ilmu. Nyan beta sadari wahai saudara-saudara sekalian, sesungguhnya tanyo nebekali Rasulullah yang selalu terhalang di dalam majlis ilmu, selalu berhalangan untuk mendapatkan ilmu, sabe-sabena alasan legno kamu plot-ploton ke dalam tamu udep lagian, maka ketahuilah bahwa kita sedang dipersiapkan untuk menjadi manusia celaka dan durhaka di hadapan Allah di uruh akhirat. Hana patah banggakan tayo dengan harta yang banyak uronyo. Pu arti harta yang banyak tayo dipersiapkan untuk menjadi manusia celaka. Pu arti rumah yang mewah, pu arti kenderaan yang hebat. Sementara tayo tinggal dapat sapat bangkit untuk menjadi manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang kurle legdanya uronyo taresapi dalam kehidupan. Akhir daripada kehidupan tayo uronyo. Di ujung-ujung udep tayo uronyo. Nekalan cukup trip ka hana roh adanya. Berat bagi kita yang uronyo. Maka ino ke pengorbanan terakhir dalam udep dayo. Baik sampai tamate lenyo singo tak tinggalkan dunianya singo. Tayo tidak termasuk daripada orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Kita tidak termasuk orang-orang yang alimin yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo kerugian besar yang akan tayo dapatkan tinggal uruh akhirat dan penyesalan yang paling besar. Cukup berat adanya. Dan hana kenikmatan yang lain tinggal wadai kenyawa. Makanya jamun nak cerita sira penggali kubur.
Nak cerita sira penggali kubur di daerah Suriah, di dakhdahnya na perkuburan para aulia dan ulama. Na tempat perkuburan para ulama dan aulia. Akhirnya bahasa bauro na peloton ka gonyan gali-gali kubur juga. Asai na orang meninggal gonyan yang tukang kubur. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan berkata, wahai penggali kubur, nuku kubur sabokan lun yang mata muda kamu meninggal. Aku kubur. Leu kubur kebetulan karena akan anak mian yang hebat hat, anak mian biasa-biasa kamu meninggal yang tinggal belajar ilmu agama. Watai kepasau anak miannya dalam kuburnya, gekalan le penggali kubur sangat luar biasa. Kubur berubah dari tanah menjadi kebun surga. Di mana jenazah anaknya dijemput oleh dua orang warna putih, oleh dua malaikat dibawa dengan kuda yang putih. Maka bawa dengan pingsan ngantom kalan puluh ton kabur ke gali-gali kubur yang keuronyan baru kalan manusia yang sangat luar biasa. Tanah berubah menjadi kebun surga. Jenazah anaknya yang dijemput oleh para malaikat sehingga yang pingsan ngantom kalan berokot. Urung-urung bertanya, wahai penggali kubur, pakar ron pingsan, ku cerita adru, oma sungat lun hirin lun putra yang lun kalan dengan mata lun, bahwa anak miat muna pada saat lun putra dalam kubur langsung berubah menjadi kebun surga. Ini ngoleh lainnya kan tanya pitam ya, hek tak kerja, hai pati, panen ayat pati man, ikalan leur lain tanah kayak biasa, kalan lengan kebun surga. Nyo sang yang gali kuburnya hek tak kerja ka pitam ke makaji hanadu. Akhirnya kakek hai patih igop kakek hani igonyan kayakin lah mati ngemata ule kalan bahwa kebun anak mian muno berubah menjadi kebun surga. Kakek hana trai padum-padum belian timbullah kembali teruslah murinang yang sat menang yu gali lam sabah kuburan tru yang hana tharayu. Gegali lam kubur legoyan kali yang kedua. Geputran lam mayat legoyan kebetulan goyan yang tukang putran mayat. Gekalan hal yang sama lam. Sumude peplo ton ka yang kedua kalinya yang nagalan peplo ton kabur kubu. Gekalan berubah lam kembali. Tanah-tanahnya menjadi kebun surga dan dijemput oleh dua roh malaikat tentang jenazah anaknya. Nyan bawa dengan katimbul pertanyaan man kebetulan hana pingsan le kali kedua bakon kali na pengalaman awal urut lain pi hana perle pegahale hai patai si. Akhirnya beliau bertanya dalam hatinya, siapa sebenarnya yang meninggal dua roh anak miannya? So dua roh anak mian, siapa sebenarnya yang meninggal ini? Tutajai ka manusia yang kita nom le goyan hana pernah kekalan adanya. Cukuplah manusia-manusia yang tak pernah legoyan gegali kubur, tidak pernah beliau melihat. Maka akhirnya kita yang lah, gak sedar tahu rinang yang, macam merempang rinang kita yang soleh yang sebenarnya meninggal. Igata pernah tayu gali dua buah kuburan baklun wahai sirau rinang. So yang meninggalnya. Long kalan hal yang aneh, hal yang luar biasa, yang hana pernah lon kalan kapeploh ton long nyobut lon. Pegah ada yang meninggal yang pertama anak lon yang tinggal belajar ilmu agama, tinggal lambat berat, tinggal bak pendidikan agama, tinggal belajar ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan yang meninggal yang paling yang pertama. Kemudian yang meninggal kali yang kedua adalah Abang Ji. Tugas hari-hari, amalan yang pernah dilakukan oleh Abang Ji. Abang Ji hana tugas yang lain, buat pada uro-uro yang kau kaya beli. Tapi hasil daripada peng jerih payah ya kau kaya yang ibikopnya sangat sedikit dikirim ke adik yang tinggal belajar ilmu agama. Luar biasa wahai saudara-saudara sekalian. Ternyata hanya dengan dikirim peng kepada para penuntut ilmu, dibantu para penuntut ilmu, duknan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Akhirnya penggali kuburnya bak kepikir-pikir lembek sampai mati je ke penggali kubur. Kapa ploton, dia ploton kabur gali kubur na umur ke 15 tahun pun kana umur 50 tahun. Ilang bek sampai mati sehingga je ke penggali kubur. Kalau lam urus lain yang mati hidupnya macam-macam yang kalung kuah kubur berokot.
Cukup hebat-hebat orang wate terus nak rame-rame lah orang yang tak bakubu. Tapi hana pernah lon kalan lagi nyo anak mian nyo nya yang gemel dia orang cik padu-padu mera gai orang yang intan. Hana itu pun dia orang tapi nyo yang terjadi akhir ji penggali kuburnya bahwa tinggalkan aktivitas sebagai penggali kubur gebedah ga berangkat ga minta ilmu agama. Gonyan ingin berubah kehidupan, ingin mendapatkan kebahagiaan yang hana pernah kekalan seumur hidupnya. Ingin sid goyan menjadi penuntut ilmu pada saat goyan tinggalkan dunianya singa. Bek sampai mati goyan tinggal gali-gali kubur. Bah berubah status kehidupan goyan dari seorang penggali kubur menjadi penuntut ilmu walaupun hana alim. Tapi dalam cerita ceritakan bahwa akhirnya goyan menjadi seorang ulama dan anak-anak goyan hana fikir lain. Kalau tak urung hebat dum takuh kubu hana lagi yang kejadian. Ho dan ame lembat tempat teh lemuronyo. Hana tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain hadir dalam majlis-majlis ilmu. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti pernah berkata, wahai anak leun, seandainya tong sampahnya jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah, leun lumpaso kata lung kubah inan kata sampai meninggal tu. Walau orang yang tiap beruh kenan, orang yang buat yang hana-hana gad inan, tapi menyanyian jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, long pasau kata kenan. Walaupun tempat yang rendah, tempat yang hina, tempat yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Makanya mendam ceramah habis. Maka sebagai kesimpulan, wahai saudara-saudara sekalian, uronyo dalam udip budanya uronyo berkorbanlah untuk menjadi para ahli-ahli ilmu. Baik sampai dah mati dia singahkan status sebagai urung-urung yang menghilangkan kejahilan. Baik dah tinggalkan majlis ilmu apapun yang menjadi alasan bagi kedanya. Hana yang lebih harus kedanya berkorban dalam udip kedanya selain daripada menjadi orang-orang yang penuntut ilmu. Menansit uronyo oleh kedanya. Kahaik rod mungkin le rod uronyo untuk menjadi ahli ilmu. Maka tanya nak kesempatan kepada anak dan keturunan-keturunan kedanya di masa yang akan datang. Baik dah sia-siakan kehidupan mereka. Baik dah hancurkan kehidupan anak-anak kedanya orangnya. Nak ubrokan le kedanya orangnya dumna hek tak korbankan tak pelahir anak tu. Dumna darah yang darah le kedanya. Dumna hek tak kerja orang malam ke anak kedanya. Tapi apa yang kita berikan makanan rohaniah? Memang menyambut dia hendak dua ke anak. Hai tempa jo tak apa yang tak tempa be wate menjem-jem nyan ba dapat seleng bu ke anak kedanya. Dumna tak korbankan jiwa kedanya. Tapi pernahkah berkorban daya untuk kebutuhan jasmani rohaniah mereka? Makanan-makanan rohaniah anak dia nak lagian daya tak apa-apa. Ibadat-ibadat anak dia nak sabar lagi tak seleng bui mi hai tempa jo. Subuh hai tem bedah yang kadang-kadang telah jaga air nak dayu sembahyang lagi tak abui. Nak tak habis wateron tu tak korbankan. Mi kebu negalan tak bedah bak dari tinggal dia tak gun. Tak kubah ada yang ke anak kedaya. Tapi uronyo ada yang tertinggalkan bagi kedaya. Makanya korban anak kedaya uronyo. Badan tubun-tubun. Badan sehat-sehat karena makanan jasmani hantam pernah dia tinggalkan. Tapi rohaniah mereka rusak. Anak kedaya menjadi manusia yang durhaka kepada Allah. Menjadi orang maksiat. Menjadi pemabuk. Menjadi orang yang poh orang lain. Bahkan roh sendiri dipoh. Diilayah disakiti oleh anak-anak kita. Nyuk kata hancurkan kehidupan anak kedaya. Dumna kezaliman daya uronyo. Padahal seandainya anak kedanya dididik oleh orang-orang baik, lahir daripada urung-urung yang gad ke lahir bagdanya, ji sehingga akan mendapatkan syurga senang selama-lamanya hari akhirat. Tapi gara-gara lahir bagdanya yang tak sia-siakan rohaniah uronyo, anak kedanya sehingga korban dalam udip. Dia akan menangis selama-lamanya dalam neraka jahanam. Tubuh-tubuh mereka akan hancur. Tubuh-tubuh mereka akan meleleh dalam neraka jahanam. Dia tidak bisa menikmati lagi ngen-ngen mereka. Padahal mereka waktu lahir berakan sama, suci, bersih. Hana beda antara satu dengan yang lain. Tapi gara-gara salah dalam bimbingan rohaniah mereka, akhirnya adanya sengsara selama-lama. Nyuk kezaliman yang paling raya. Walaupun tayo ko hek ka pada pikira tu. Hek tak kau ronyo lun berkorban tu anak lun. Hek tak lun ronyo lun berjasa untuk anak lun. Tapi kau pengorbanan tayo ronyo hanya zat jasmani mereka. Kasehat anak tu. Tapi rohaniah yang hana tayo berkorban ronyo, makanya sabar lagi mendalimi mereka, menghancurkan mereka.
Maka berhati-hati wahai saudara-saudara sekalian. Baik tak hancurkan kehidupan anak dan keturunan kita yang urus akhirat. Baik tak zalimi mereka. Laqad kharaitukum min batni ummikum wa qalbukum tahir, kata Rasulullah dalam hadis kursi. Aku lahirkan engkau, kata Allah, dari kandungan ibu-ibu kalian, semua hati kalian bersih sama, mandu-mandu bercahaya anak dayang. Haya-haya watai udepnya, bahagia. Senang Allah Ta'ala watai kalian pula murid-murid yang beriman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi semua lahir dalam keadaan suci dan bersih. Illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Karena orang tua mereka lah menyia-nyiakan rohaniah mereka. Akhirnya anak mereka menjadi orang-orang Yahudi. Anak mereka menjadi orang-orang Nasrani. Anak mereka menjadi manusia-manusia yang jahat, menjadi pemabuk, menjadi orang-orang yang durhaka dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara daripada orang tuanya. Makanya kezaliman yang paling besar, sebanyak apapun amal ibadah dan yang uroyo tidak seimbang dengan kezaliman yang kita lakukan uroyo. Maka pantas walaupun letan ibadat kita uroyo akan ditarik oleh anak dan yang tinggal dalam neraka jahanam. Karena kezaliman yang paling besar, mereka dihidupkan dalam keadaan suci dan bersih, dalam golongan orang-orang mukmin, dihidupkan di depan masjid, dia tahu masjid, tapi gara-gara ternyata biarkan, tak sia-siakan mereka, akhirnya mereka menjadi manusia yang celaka dan pada Allah. Hanai rumpak le nikmat tinggal selama-lamanya. Betapa sedihnya mereka. Kiban selama-lamanya dia hanai rumpak le kenikmatan syurga sedikit pun gara-gara kehancuran daripada rohaniah mereka. Maka tanya uronyo beta zalimi mereka, beta hancurkan kehidupan mereka. Panjang tat mantang kehidupan anak tanya urang akhirat. Kan 60 tahun nagai dunia jauh tat mantang perjalanan ni. Ratusan ribu tahun dia akan berjalan di masa yang akan datang. Maka meta sia-siakan, mereka akan menjadi orang-orang yang binasa di hari akhirat. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, sebagai kesimpulan daripada Abia, mungkin hana payah-payang tat hari. Nyo cukup le kada dengar ceramah nyo hana tinggal dalam fikrek pi. Dan cukup le kada nyo hadir-hadir dalam majlis ilmu ada putrana yang kan depu hana tili. Nyo menanti nyo siat agai siat run dekat dua delo. Nyo yang perlu ta catat mentala udip de. Yang perlu ta catat dan ta baca-baca sabi-sabi kan. Belagi ta baca Quran nanti ti urau kan. Biuk mentang ta tulis bahawa di dalam udip kita nyo ba akhir-akhir urau nyo baik ta sia-siakan li. Pu sabi-sabi li kita nyo urau nyo berta jadikan roh sebagai ahli-ahli ilmu. Pat mantang na majlis-majlis ilmu ronyo bekna yang berhalangan bagi kita ronyo. Harus tergerak jiwa dia, berkorban ronyo dalam akhir-akhir kehidupan dia. Menantikan anak kita ronyo. Bek tak kosongkan hati mereka dengan yang lain hari ini. Maka isi hati-hati mereka dengan menjadi orang-orang yang mengajarkan ilmu, menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu. Nyan mendang ronyo. Jadi titik uro tak tulis yang tak baca kisah penggali kubur nyan mendang. Dia bengah tinggal tu yang kisah penggali kubur. Tak peduli apa bantai yang tak baca yang mengat tu. Jadi kalau nuronyo hana kesempatan dia untuk menjadi ahli ilmu, matang na anak lon, matang na keturunan long, na cucu long, na cacat long di masa yang akan datang. Nyo ke kesempatan yang paling besar dan hana kemuliaan yang lebih raya yang pernah gerasakan li seorang penggali kubur. Makanya mendang tu tak ingat, tak tulis kisah penggali kubur. Tak cok tak buduk ayu pantai dia bengah nyan mendang baca. Yang kenya nyan mendang pengajian leh hana payah ingat tepu. Nyan mendang tak ingat tapi nyan mungkin akan tergerak adik katanya, akan tersentuh jiwa katanya uronyo. Hana mungkin dia katanya uronyo terus menerus. Hana mungkin katanya akan selamat di hari akhirat. Apabila katanya memang tak sia-siakan ilmu. Lalu dikirim Rasul ya Allah. Setiap masa tapi na Rasul. Hanali Rasul dan Nabi Muhammad. Dikirim para ulama sebagai warasatul anbiya. Bahkan enggak pegah waris daripada Nabi. Padahal hana hubungan darah, hana hubungan nasab, hana hubungan sapu. Tapi Rasulullah menyampaikan warasatul anbiya, merupakan pewaris daripada para nabi-nabi terhadap para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Duknan kelebihan yang gebili Allah, duknan kepentingan, keistimewaan daripada sebuah ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang-orang mukmin. Bahkan Rasulullah wa kullul mu'minina halqi illal alimin, kecuali hanya orang-orang yang punya ilmu. Yang mendang yang bisa Abia sampaikan, yang nak ingin bertanya kadang mendang nak wate
Silakan Nihana kita cukupkan pengajian dah yang malam ni. Ya, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya ilmunya na dua macam. Na ilmul bilisan, na ilmu bil qalbi. Ilmu yang bila Allah kepada manusianya, na yang lewat lisan. Sampaikan dari para ulama cerita-cerita, kadang hanya tersentuh bagi kita. Tapi na ilmu la ilham, artinya na ilmu yang lewat hati. Tapi baik begat-begat roh terus. Yang usah kalau begat-begat roh kanya ilmu na ilmu ilham ya. Kada urang janjak-jaknya sangnya syaitan mendung yang baik ni. Jadi baik ada begat-begat. Artinya na adanya. Nah, cuma kalau ada orang hawa sebenarnya yang hawa tanda hanja kebuat. Putra artinya na ilmu yang gebila Allah ilmu bil qalbi. Ilmu na dua, na ilmu bil lisan, na ilmu bil qalbi. Maka ji nyan ku urang nyan pengetahuan ko nyan kadang dukna orang yang sampaikan ilmu, sampaikan ayat, sampaikan hadis tidak tersentuh bagi kalian. Tapi bagi kalian secara langsung adanya langsung siro penggali kubur yang hana mungkin le alim, mungkin le dapatkan ilmu, getinggai aktivitas kalian baik sampai mati kalian dalam status sebagai penggali kubur. Yang ditambah dalam ilmu bil qalbi. Jadi hana buah. Jadi nyan juga menjadi contoh bagi kita. Apalagi yang orang yang pegahnya langsung gonyan gekalan dengan mata gonyan yang putra yang gepelumah li Allah terhadap gonyan. Mah nak gepelumah mandum. Nak gepelumah mandum yang so yang pilihan Allah yang diberikan. Kira-kira lagi ya. Hanya yang bisa biasa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.